Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi di kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin tentang materi di INSIS yang berkaitan dengan sistem mekanikal. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan soal, gue pengen ngejelasin sedikit tentang basic materinya. Jadi pada sistem mekanikal kita tuh mostly pakai yang namanya hukum Newton. Nah, tapi di hukum Newton ini kan ada banyak jenisnya. Ada yang translasional, ada yang rotasional, kayak gitu. Nah, mungkin kita bakal bahas ke yang translational motion dulu. Nah, di sini itu kita biasanya pakai hukum kedua Newton yang berbunyi sigma F dengan M kali A, kayak gitu. Ya, ini harusnya kalian udah paham lah ya buat yang kayak gini. Ini buat yang translasional. Nah, kemudian ada juga yang buat rotational motion gitu. Jadi buat rotational motion itu rumusnya gini: J kali alpha sama dengan sigma dari T. Ini rotational. Nah, J itu adalah momen inersia. Terus alpha ini adalah angular acceleration. Jadi ini kayak percepatan angular, dan T ini adalah torsi. Nah, sebenarnya kedua jenis ini tuh saling berkaitan, cuman bedanya yang satu ini buat translasional dan satu ini rotasional. Jadi sebenarnya yang membedakan itu cuman simbolnya aja kayak gitu. Oke, mungkin gue bakal ngejelasin tentang momen inersia dulu. Oke, pertama, case ketika momen inersianya itu adalah sebuah pelat. Itu pelat. Nah, dia itu momen inersianya kita bisa tuliskan setengah mass kali R kuadrat, dimana R ini adalah si diameter dari pelatnya gitu. Ini rumusnya dari mana? Sebenarnya ya udah terima aja karena bakal panjang juga penjelasannya. Yang kedua itu adalah massa dari silinder yang solid. Jadi dia nggak kopong, benar-benar terisi secara sempurna gitu. Nah, ini itu momen inersianya adalah masih sama juga. Itu setengah mr kuadrat gitu. Nah, yang ketiga itu ada silinder tapi dia bolong kayak gini, kayak pipa lah kalau kalian bayangin itu. Ya agak jelek, gak apa lah ya, ini gambarnya begini. Oh ya, di sini ada pelat terus solid cylinder, terus di sini ada hollow cylinder. Nah, ini itu momen inersianya kita bisa tulisin setengah m r kuadrat tambah r kuadrat, dimana R besarnya itu adalah diameter luar dan R kecilnya itu diameter dalam, kayak gitu.
Oke, habis ini mungkin gue bakal ngejelasin terkait sistem dari massa, terus ada redaman dan ada spring juga. Nah, ini merupakan jenis soal yang biasanya hampir tiap tahun tuh keluar di UTS. Jadi gue pengen fokusin kalian belajar buat yang UTS ini. Oke, misalkan gue punya sistem mekanik kayak gini. Oke, jadi di sini X itu merupakan arah dari gayanya, kemudian K itu adalah spring atau pegas, kemudian B itu adalah peredam. Oke, yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita cara mengekspresikan si gaya pada setiap komponen itu. Kalau buat M, massa jelas kita tahu bahwa M itu adalah M kali A. Nah, kita juga bisa tuliskan bahwa M ini adalah X double dot, di mana dia diferensial 2 kali dari perubahan posisi. Kemudian untuk yang pegas, bukan pegas dulu, peredam, itu kita bisa tuliskan bahwa F itu sama dengan B kali V, atau kita bisa tuliskan dengan B kali X dot. Kemudian yang ketiga itu adalah pegas. Pegas kita tahu bahwa gayanya itu adalah AK kali X. Ya udah gini aja gitu. Oke, ingat di second law of Newton, hukum kedua Newton, yang mengatakan bahwa sigma F itu sama dengan M kali A. Oke, kita mungkin bakal study case simple dulu. Kita lihat sistem yang ada di gambar di kiri ini, gitu. Jadi tulis dulu. Kita tahu sigma F itu sama dengan M kali A, kayak gitu. Oke, jadi kalau kita bedah lebih dalam, jadi M ini kan dia directionnya adalah ke bawah. Nah, sedangkan yang di atasnya pegas sama peredam itu dia bakal seakan-akan menghalangi si masanya itu buat bergerak ke bawah. Jadi kita bisa menganggap bahwa si K sama B-nya itu dia directionnya adalah ke atas. Jadi dari skematik yang barusan kita gambar di panah yang warna merah, itu kita bisa tuliskan bahwa si total gaya yang menarik si masanya itu dia berlawanan A, maka kita bisa tuliskan dia sebagai simbol negatif. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini: min Kx min Bx dot sama dengan M kali X double dot, begitu. Maka kita bisa tuliskan Mx double dot plus Bx dot plus Kx sama dengan 0. Nah, oke, next. Mungkin kita bakal coba buat yang lebih kompleks lagi. Oke, gimana kalau kita tambahin gaya eksternal yang diterapkan pada sistem di bawah ini gitu. Jadi misal nih, sini gua kasih gaya ke bawah tuh U. Oke, gimana cara kita nurunin ini gitu. Oke, ingat sigma F sama dengan M kali A. Mungkin buat
lebih gampangnya M kali A nya ditulis di kiri aja, maka MX double dot itu bakal sama dengan, oke, lihat di sistem sebelumnya ini mirip banget, jadi kita bisa tulisin min KX min BX double dot. Nah di sini ada tambahan U. Nah kita tahu bahwa si U nya itu directionnya itu searah sama si X, maka di sini bisa kita ditanda positif U kayak gitu. Nah ke bawahnya bisa dilanjutin lah ya kayak di atasnya. Nah jadi di sini MX double dot plus BX dot plus KX sama dengan U kayak gini. Oke lanjut, kita bikin sistemnya itu lebih kompleks, mirip kayak yang tadi, cuman di sini aku bakal nambahin wait, ada direction baru di sini, yaitu buat tambahin Y. Dengan ada gaya yang diterapkan pada M itu adalah U. Nah, gimana cara kita ngerjain ini? Oke, di sini itu kita bakal ngepecah dia jadi dua persamaan yang berbeda. Yang pertama itu patokannya adalah X, yang kedua adalah Y. Nah, karena di soal sebelumnya kita udah ngerjain, mungkin kita bakal fokus ke X yang dulu. Oke, mungkin buat persamaan yang pertama sama kayak yang tadi, sigma F sama dengan M kali A MX double dot itu bakal sama dengan, nah di sini oke, ini misal K1, ini K2, ini B. Nah di sini komponen apa aja yang dia itu nyambung sama si M. Yang pertama itu K1 jelas, kita bisa tulis min K1 kali X, kemudian kita kurangi K2. Nah perhatiin di sini, nah karena si K2 nya itu nyambung ke X sama ke Y, dan kita tahu bahwa K2 itu searah dengan X dan dia si Y nya tuh berlawanan dengan si X, bukan, jadi seakan-akan si X sama Y nya itu dia saling tarik menarik. Jadi kita bisa tulisin di sini tuh X min Y, dan of course ada tambahan gaya eksternal yaitu U. Oke, maka di sini kita bisa tulisin MX double dot plus K1X plus K2 X min Y itu sama dengan U. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan 1. Yang kedua, kita fokus ke yang bagian Y nya. Oke, komponen apa aja yang dia itu nyambung ke Y. Oke, kita ingat sigma F itu sama dengan M kali A. Kita tahu bahwa si di sistem sini tuh nggak ada massa yang bekerja pada si patokan Y nya, maka kita bisa tulisin yaitu 0. Nah kita fokus ke B sekarang. Nah si B itu kan dia narik ke bawah ke arah direction Y, sedangkan ke atasnya tuh nggak ada, maka kita bisa tuliskan di sini tuh B kali Y min 0.
Oh oke. Ini kayaknya kembali guys. Oke, kita ulang dari awal. Nah, kita fokusin di patokan yang sini gitu. Buat yang B itu kita bisa lihat bahwa si B ini dia seakan-akan punya gaya dorong ke atas yang ditarik oleh Y. Jadi berdasarkan ini kita bisa tulisin B 0 min Y dot. Kemudian untuk satunya lagi buat yang K2 itu kita bisa tuliskan K2 kali, kita lihat arahnya dia ditarik oleh X dan seakan-akan ada gaya Y juga yang menarik gitu. Jadi ini X min Y. Oke. Nah, jadi persamaan ini bakal jadi kayak gini. K2 X min Y kemudian B Y dot sama 2. Oke. Lanjut. Gimana kalau kita pengen nyari transfer function dari XS per US, dimana si U ini adalah input force dan X itu adalah output. Nah, oke, kita lanjut. Kita tinjau sama 1. Nah, ini kalau kita pecah itu bakal jadi kayak gini. U sama dengan mx double dot plus K1 plus K2 kali X min K2 kali Y gitu. Nah, kemudian kita transformasi Laplace dari persamaan tadi. Biar lebih simpel, yang tanda kurung S nya kita hilangin aja. Jadi ini jadi U besar, jadi M X S kuadrat tambah K1 plus K2 kali X min K2 kali Y. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan ini jadi begini. X ms kuadrat plus K1 plus K2 min K2 kali Y. Nah, gimana cara kita mempresentasikan Y itu dalam bentuk X? Nah, kita kan punya persamaan 2. Kita tinjau persamaan 2 dulu. Tuh. Tinjau persamaan 2. Jadi ini bakal jadi kayak gini. K2X itu bakal sama dengan BY dot plus K2Y. Oke, jadi ini bakal jadi kayak gini. K2X kita transformasiin Laplace jadi Y BS plus K2. Oh iya, ingat ya teman-teman, kalau ada tanda kayak gini, misal posisi di X di dotin itu bakal sama dengan S. Nah, kalau misal X di double dot itu bakal sama dengan S kuadrat. Nah, jadi S pangkat N ini tergantung berapa banyak sih turunan dari posisi terhadap waktu, kayak gitu. Gampangnya kayak gitu sih. Nah, maka kita bisa dapat Y itu sama dengan K2X per BS tambah K2. Substitusi ke kiri, maka kita bisa dapetin Y itu sama dengan X ms kuadrat plus K1 plus K2 min K2 kali Y. Y nya berapa? Kita udah dapet di sebelah kanan, K2 kali X BS plus K2. Kayak gitu. Nah, pokoknya kalian bisa-bisain aja ini
kalkulasi kayak biasa. Jadi U ini sama dengan X ms kuadrat plus K1 plus K2 min X, sini K kuadrat BS plus K2. Jadi kita keluarin dulu ininya, kemudian kita satuin X nya. Jadi ini X, ini ms kuadrat plus K1 plus K2 min ini K2 BS plus K2. Jadi ini kita kaliin BS plus K2 per BS plus K2 buat ngilangin si penyebutnya di sini kayak gitu. Jadi ini kalau kita kalkulasiin hasil akhirnya bakal jadi kayak gini. X per U itu sama dengan BS plus K2 per M BS pangkat 3 plus K2S tambah K1 plus K2 BS plus K2 min K2. Oke. Hal yang perlu di highlight dari pekerjaan soal kayak gini itu adalah hati-hati ketika kalian nge-substitusiin suatu persamaan. Itu bakal jadi krusial banget buat ke hasil akhir nanti. Oke, next di sini aku bakal kasih contoh sistem mekanik translasional bertingkat. Oke, jadi misal di sini aku punya satu massa M2, direksinya Y, sini ada Oke. Gimana cara kita nyelesain ini gitu? Ingat sigma F sama dengan M kali. Oke. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, buat kasus yang di sini masanya kan ada 2. Berarti kita tinjau buat masing-masing massa kayak gitu. Jadi buat massa 1 kita definisikan sebagai sigma F1 itu sama dengan M1 kali X double dot. Nah, itu bakal jadi kayak gimana? Jadi M1 X double dot buat sigma F1 nya itu kita lihat K2 itu arah ke atasnya Y, terus di bawahnya ada X. Ketika 2 Y min X tambah B sama juga kayak K2 tapi Y dot min X dot ditambah K1 itu dia U min X. Nah, kenapa kayak gini? Karena si K1 nya itu berada di bawah si M1 nya kayak gitu, sama dengan M1 kali X double dot. Oke, kemudian kita tinjau buat sistem massa yang kedua, kita definisikan sebagai F2 itu sama dengan M2 kali Y double dot. Maka buat sigma F2 nya, nah di sini itu kita balik gitu. Jadi K2 karena di atasnya itu Y min X, maka buat yang ini itu X min Y. Nah, kenapa begitu? Kayak yang udah aku jelasin di
uh, beberapa bagian sebelumnya. Jadi yang kita fokusin itu kan arah Y-nya. Tuh, arahnya ke atas. Kemudian di bawah tuh ada arah Oke, jadi buat yang lebih simpelnya gitu, direction dari massa yang nyambung. Jadi pada kasus ini tuh M2 itu dia nyambungnya sama Y, itu bakal dikurangkan terhadap si direction yang lain. Jadi pada kasus ini itu karena yang kita tinjau itu Y, maka yang jadi negatif itu Y. Nah pada kasus sebelumnya itu karena yang kita tinjau itu X, maka yang jadi negatif itu X. Nah simpelnya tuh kayak gitu buat pengerjaannya, buat plus B X dot min Y dot sama dengan M2 kali Y double dot. Oke, gimana kalau kita mau nyari transfer function dari Y per U dan X per U, dimana Y sama X itu adalah output dan U itu adalah input. Jadi yang perlu diperhatiin adalah di sini, oke, mungkin buat Y per U dulu. Nah karena ini Y per U, maka kita harus membuat semua variabelnya itu dalam bentuk Y gitu. Jadi pada kasus ini itu X sama dengan Y kali berapa kayak gitu. Nah ini kalian bisa ulik-ulik sendiri dari dua persamaan yang di atas ini gitu. Kemudian untuk X per U nya kita bisa definisiin si Y nya itu sama dengan X kali something. Jadi kedua hal ini itu saling berkaitan. Jadi tergantung nanti di soalnya tuh pengen nyari apa. Jadi nanti kalian sesuaiin aja kayak gitu. Oke, mungkin dari aku cukup segitu dulu buat penjelasan sistem mekanik. Buat penjelasan lebih lanjut mungkin kalian bisa baca sendiri di buku Ogata atau lihat di contoh-contoh soalnya. Maaf banget tadi agak susah ngejelasinnya karena buat aku sendiri buat ngerjain soal kayak gitu harus pakai feel. Jadi harus banyak-banyak ngerjain soal supaya bisa dapet gitu kayak feel ngerjainnya, flow ngerjainnya itu kayak gimana kayak gitu guys. Oke, sekian dari aku buat sistem mekanik. Thank you.